Ada di dalam beberapa riwayat Nabi pernah sujud syukur atas terbunuhnya seseorang. Sujud syukur atas terbunuhnya seseorang. Ini luar biasa. Berarti orang ini jahatnya luar biasa. Sampai Nabi sujud syukur waktu dia mati. Yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu ketika wafat, ketika mati di perang Badar, Ghazwatul Badar, dibunuh oleh anak-anak kecil 2 orang, saudara. Siapa namanya? Muawaz sama Muawiz, ya? Muawaz sama Muawiz. Anak masih muda. Ini dikisahkan dalam kitab Ar-Rawdul Unf yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah. Beliau sebutkan waktu terjadi peperangan tersebut, kaum muslimin berhadapan dengan orang musyrik. Kemudian Nabi SAW membuat saf barisan. Ada anak-anak muda dikasih di barisan khusus, orang-orang tua kasih barisan khusus, para kesatria diberikan barisan khusus. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Nabi perintahkan berada di safnya anak-anak kecil. Jadi yang memimpin anak-anak kecil itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau katakan, saya malu waktu perang Badar. Kenapa? Itu yang lain satu saf dengan kesatria, dengan orang-orang hebat. Saya satu saf dengan anak-anak kecil. Maka itu satu hari yang paling memalukan bagiku, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Namun tiba-tiba di samping kanan dan kirinya ada yang memegang beliau. Wahai paman, mana yang nama Abu Jahal? Nah, maka dia perhatikan. Ditunjuk itu Abu Jahal yang sedang naik di atas kendaraan. Kenapa? Saya mendengar kabar bahwa Abu Jahal ini adalah orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Saya ingin membunuhnya, kata anak tersebut. Tapi paman jangan bilang sama kakakku yang ada di sebelah sana. Maka Abdurrahman bin Auf dia kagum, ini anak kecil ingin membunuh Abu Jahal karena mendapatkan informasi Abu Jahal ini sangat kejam, musuh bebuyutannya Nabi Muhammad SAW. Dan dia ingin membunuh itu Abu Jahal karena ingin membela Nabi Muhammad, karena sebagai cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian saudaranya lagi yang ada di sisi kanan memegang pundak Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Ditunjukkan. Itu yang sedang di atas kendaraan, yang fisiknya besar. Jadi Abu Jahal ini memang bentuk atau postur tubuhnya memang besar. Sampai dikatakan kalau mau pamitan sama istrinya kalau mau cium jidatnya naik onta dulu. Ya, naik di atas onta baru cium jidatnya. Saking tingginya. Makanya disebutkan itu Abu Jahal. Kemudian dikatakan, wahai paman, jangan beritahu kepada saudaraku bahwa itu Abu Jahal, karena saya ingin membunuh terlebih dahulu. Ternyata peperangan belum terjadi, 2 anak ini sudah lari seperti burung elang. Langsung Abu Jahal itu ditebas, mati. Ketika Abu Jahal sudah mati, kedua-duanya ini datang menemui Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ya Rasulullah, saya yang membunuh Abu Jahal. Saudaranya bilang, saya yang membunuh. Dua-duanya berebutan. Kemudian Nabi katakan, coba tunjukkan pedang mana yang... Nah, ditunjukkan pedang. Ternyata dua-dua ada berdarah. Kata Nabi, oh kalian berdua telah membunuh Abu Jahal. Kemudian Nabi meminta sumpah kepada mereka, apakah benar Abu Jahal sudah mati? Keduanya mengatakan, benar ya Rasulullah, Abu Jahal sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi sujud syukur atas wafatnya Abu Jahal, karena terlalu jahat Abu Jahal. Abu Jahal ini Nabi katakan, Fir'aun ummati, Fir'aunnya umatku Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal lebih jahat dari Fir'aun. Kalau Fir'aun itu menjelang wafat sempat tobat. Amantu bi Rabbi Musa, kata Fir'aun, saya beriman dengan penciptanya Musa. Tapi terlambat, sudah mau mati baru bertobat. Ruh sudah sampai tenggorokan. Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat, atau Allah Ta'ala senantiasa menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Nah, Fir'aun itu dalam Al-Quran termaktub beriman kepada Allah detik-detik terakhir menjelang wafatnya.
namun terlambat karena ruh sudah sampai tenggorokan, baru mengatakan amantu bi Rabbi Musa, saya beriman dengan Tuhannya Musa. Terlambat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aunnya umat Islam, yaitu Abu Jahal, saya katakan lebih jahat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Kalau Fir'aun Nabi Musa detik-detik terakhir sempat taubat. Tapi Fir'aunnya umat Islam, itu Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Abi Jahal, sempat masih ada beberapa hembusan nafas. Masih ada hembusan nafas, masih hidup. Dan masih bisa berkomunikasi. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Abu Jahal, ayo masuk Islam. Ini detik-detik terakhir nih. Seandainya Abu Jahal syahadat waktu itu, selamat. Ayo masuk Islam. Sempat diajak dakwah. Diajak masuk Islam. Tapi apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal, sampai mati aku tidak akan beriman dengan agama Muhammad. Nah, berarti lebih jahat ya. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa, detik-detik terakhir bertobat. Tapi kalau Abu Jahal, detik-detik terakhir tetap mengatakan tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dinamakan Abu Jahal. Nama aslinya Amrun bin Hisham. Nama aslinya Amrun bin Hisham. Allah yang memberikan gelar kepadanya Abu Jahal. Bapaknya bodoh. Kenapa bapaknya bodoh? Sudah tahu Nabi Muhammad itu Nabi. Yakin, percaya. Dan sudah kenal Nabi ini orang yang al-amin, yang jujur, tapi dia ingkari. Maka orang seperti ini dinamakan jahal, bodoh. Nah, itu Abu Jahal. Jadi Nabi sujud syukur pada waktu itu. Sujud syukur karena musibah. Adanya Abu Jahal ini musibah. Musibah ini sudah hilang, Nabi sujud syukur.